Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Pada kali ini saya akan mencoba menjawab keresahan dalam hati bagi manusia-manusia atau orang-orang yang memang mau jadi apa gue besok hari, mau jadi apa. Ketika Anda bertanya mau jadi apa esok hari, maka jawabannya jadi petani. Nah, pada kali ini saya akan berbagi tips ketika kita tidak memiliki lahan yang luas, mungkin hanya sebatas di pekarangan gitu seperti saya ini. Nah, maka jawabannya adalah tabu lampot. Apa sih tabu lampot itu kan tanya seperti itu ya. Tabu lampot sendiri adalah dimana tumbuhan itu dalam pot atau menanam suatu tumbuhan atau suatu tanaman yang memang menggunakan media pot. Pot sendiri bisa menggunakan plastik, barang-barang bekas lah, misalnya ya seperti ember bekas, sebagainya ya, intinya itulah. Nah, mungkin ada juga beberapa kelemahan, kekurangan yang dalam pot itu sendiri ya. Selama saya mencoba untuk menanam tumbuhan di dalam pot ya, mengenal beberapa kekurangan dan juga kelebihan tumbuhan dalam pot itu sendiri. Itu ya kawan-kawan. Ya, semua orang, jangankan tanaman atau tumbuhan ya, manusia juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Lalu ketika lebih banyak kelebihannya, mengapa kita harus mengingat kekurangannya? Udahlah, kekurangannya itu akan tertutup ketika kita menemukan suatu kelebihan yang memang perbandingannya lebih besar daripada kekurangannya ya kawan-kawan. Nah, pada kali ini saya juga di belakang ini bisa lihat ya tanaman-tanaman yang dalam pot. Lalu apa sih kekurangan dan kelebihan tanaman dalam pot? Penasaran kan? Pasti. Nah, kelebihan menanam tanaman dalam pot ya. Kelebihannya, tumbuhan dalam pot itu ternyata, atau tanaman dalam pot itu ternyata tidak bisa mengenal musim. Tidak mengenal musim. Mengapa demikian? Mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Nah, dikarenakan ketika kita menanam tumbuhan dalam pot, kita bisa merekayasa musim itu sendiri. Bagaimana cara merekayasanya? Yang pada dasarnya unsur hara makro itu mudah kita bisa mencukupinya. Beda dengan di lahan, ketika akar itu istilahnya, nah ya mungkin jika dalam pot akar itu hanya sebatas seperti ini ya, sedangkan jika di lahan maka akar itu bisa jauh dari apa ya namanya, penanaman yang semula kita itu sendiri. Sehingga ketika kita pemupukan di lahan tidak diserap secepat seperti kita pemupukan dalam pot. Seperti itu ya kawan-kawan. Sehingga mengapa kita bisa katakan bahwa kita bisa merekayasa musim ketika kita menanam tumbuhan dalam pot? Maka dikarenakan yaitu ketika kita pemupukan, maka tanaman menyerapnya lebih cepat karena pupuk yang kita berikan kepada tanaman lebih mudah ditemukan oleh tanamannya. Karena yang makan itu bukan akar yang memang besar-besar, justru akar yang memang kita sebut akar serabut, akar yang kecil-kecil itu sendiri. Nah, itu yang pertama, kelebihan tanaman dalam pot. Yang kedua, ketika kita menanam tumbuhan dalam pot, mungkin kita tidak memerlukan lahan yang luas.
Seperti saat ini saya di pekarangan rumah pun bisa menanam tumbuhan dalam pot. Nah, itu yang kelebihan yang kedua. Untuk yang ketiga sendiri, kelebihan menanam dalam pot ya. Kelebihan menanam dalam pot itu apa namanya, pupuk yang kita butuhkan itu tidak terlalu banyak. Dikarenakan ketika kita pemupukan tuh seperti yang semula saya katakan, ketika pemupukan itu mudah ditemukan oleh tanamannya, sehingga pupuk yang kita gunakan ketika untuk tanaman dalam pot itu tidak terlalu banyak. Yang ketiga, pun bagi saya nih, kelemahan tumbuhan dalam pot. Yang pertama, hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang bisa kita tanam. Kalau misalkan dari tanaman sayur, jelas kita bisa menanamnya dalam pot. Ketika kita ingin banyak, maka pot yang kita sediakan pun harus banyak. Nah, itu tanaman sayur. Namun bagaimana dengan tanaman buah yang memang pohon-pohonnya itu sudah besar? Nah, ketika dalam tanaman buah sendiri, hanya beberapa tanaman buah yang bisa ditanam dalam pot ya khususnya. Dan menurut saya sendiri, ketimbang tanaman hasil sambung pucuk ataupun okulasi, ketika kita ingin menanam dalam pot, maka saya lebih menyarankan hasil cangkok. Alasannya ya, sambung pucuk itu memiliki akar tunggang, sehingga pot yang kita sediakan mungkin tidak terlalu besar, maka tumbuhan itu lama bertahan di dalam pot, sebentar bertahan di dalam potnya, karena akarnya akar tunggang, mudah untuk membesar dan sebagainya ya. Sedangkan jika yang ditanam adalah tumbuhan hasil cangkok atau tanaman hasil cangkok, maka mereka hanya memiliki, atau tumbuhan itu hanya memiliki akar serabut, akar yang memang tidak terlalu besar menurut saya. Nah, kelemahan sambung pucuk itu sendiri. Jadi kelemahan yang pertama di dalam penanaman tumbuhan dalam pot ya, yaitu tadi, tidak semua vegetatif bisa ditanam dalam pot, apalagi generatif. Sulit untuk tanaman buah ya kawan-kawan. Saya lebih menyarankan vegetatif. Nah, itu yang pertama, kelemahan penanaman tanaman dalam pot. Yang kedua, kelemahan penanaman dalam pot, dimana ketika kekurangan air, maka tanaman lebih cepat layu. Yang pertama, lebih cepat layu. Yang kedua, akar lebih cepat melewati pot. Nah, disitulah kelemahannya. Kelemahan taburan pot sendiri, kawan. Ya, selain tadi saya sebutkan, tidak semua tanaman bisa ditanam di dalam tumbuhan pot. Istilahnya, tidak semua tanaman bisa dijadikan taburan pot. Tidak semua vegetatif bisa dijadikan pelampot, apalagi generatif itu tidak bisa, kecuali ya mungkin tanaman sayuran. Untuk tanaman buah sendiri, generatif itu sulit, mungkin hanya beberapa tanaman buah yang bisa dijadikan taburan pot secara generatif ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan tentang taburan pot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di lain hari.